menjadi Allah sembah diri ya. Menjadi Allah sembah diri, Allah puja puji diri ya. Allah ingat diri ya. Tidak ada kemampuan zahir kasar ini untuk bisa mengingat kepada Allah ya. Disebut puji kodim bagi kodim ya. Allah memuji kepada dirinya. Semua sifat yang tersebut kan tadi ya digerakkan Allah oleh roh ya, atau Allah kumpulnya semua ya, maksudnya ya, roh yang 7 ya, semua itu roh yang punya kehendak, karena roh itulah yang hidup, roh itulah yang bergerak, roh itulah yang mengatur sebenarnya, karena roh itu yang dekat hubungannya kepada Allah. Tapi ingat, roh itu ada 7 ya, punya tugas masing-masing ya, begitu. Termasuk juga roh hewani itu ambil bagian juga ya, ambil bagian, sehingga ada perlakuan-perlakuan yang kurang baik, ada kecurangan, ada korupsi, ada ini itu dan lain sebagainya, itu karena ini perbuatan roh hewan itu ya, maka kesetananlah manusia, sehingga terjadilah pacaran contohnya, dan dan bermesraan ya, itu juga termasuk perbuatan roh hewan itu ya. Kalau tidak ada roh hewan ini mungkin tidak jadi banyak manusia, maksudnya ya. Bersenang-senang, sehingga bersenang-senanglah manusia itu, bermewah-mewahan dan bermegah-megahan karena ada roh hewan itu ya. Menjadi hamil kadang-kadang seperti itu. Maka ya ada aturan-aturan tersendiri, dalam artinya maka jangan lupa kembali kepada hukum ya, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah dan batal, hukum-hukum di dalam syariat kita harus taati juga. Itulah cara-cara kehidupan di dunia ini, seperti itu maksudnya. Maka ada aturan dalam artinya yang boleh dijalankan, yang tidak boleh katanya jangan dijalankan. Seperti contoh, kita harus menikah sesuai dengan aturannya, begitu. Bisa-bisa di luar nikah kadang-kadang kita hamil ya. Sehingga manusia itu dikatakan paling sempurna ya, dilengkapi dengan ketujuh roh tersebut. Nah, itulah saking mulianya manusia ya, dilengkapi dengan ketujuh roh itu. Tapi akan tetapi semua itu tidak ada perlakuan jasad kasar zahir ini ya. Itu perlakuan roh sebenarnya. Tinggal yang kita mau ikuti roh yang mana, yang baik apa yang kurang baik. Nah, itu masalahnya sekarang. Kalau contoh, kalau Rasulullah ya, dia melakukan roh idapi ya, menjalankan, menghidupkan roh idapi, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang suci ya. Nah, itu. Nah, kalau kita lakukan perbuatan roh hewani, berarti kita melakukan perbuatan yang kurang baik, seperti itu. Maka manusia paling mulia ya. Yang mulia telah datang, manusia yang kenal pada dirinya. Sebenarnya itu orang yang paham-paham diri ya. Ma'rifatullah, yang mengenal dan merapat kepada Allah sebenarnya ya. Roh itu ditambah dayanya ya, diperbesar arus cahayanya dengan 10 malaikat. Nah, itu sampai mungkar nangkir memukul dalam kubur sampai lebur seperti bubur. Nah, seperti itu ya. Menjadi hidup dan bergerak, berwujud, merasakan ya. Semua itu adalah perlakuan roh, perlakuan malaikat, dan melalui cahayanya menghidupkan roh itu, maksudnya. Jangan lupa kembalikan hak kepada yang tunggal. Ini yang jangan kita lupakan, pengembalian hak. Jangan kita merasa memiliki, maksudnya. Hak milik kepunyaan Allah segala-galanya. Jangan merampok ya, merampas ya, dan jangan mencuri di dalam sembahyang. Nah, terutama di dalam sembahyang. Jangan kita mencuri di dalam sembahyang. Kalau secara syariat ya,
pasti kita mengatakan bagaimana kita mau mencuri, kita sedang sembahyang. Ini anggapan kita karena semua keilmuan itu tidak mungkin mampu terjangkau dengan akal ya. Itulah ilmu rahasia namanya. Rahasianya siapa? Rahasianya Allah, bukan rahasianya manusia. Nah itu. Tapi manusia tempat nyatanya rahasia. Seperti itu sebenarnya ya. Dikatakan mencuri di dalam sembah ya. Karena kita ini sebagian besar ya. Kita yang merasa mampu dan bisa sembahyang. Tidak kita kembali kepada Allah, atas kehendak Allah, atas kuasa Allah ya. Ini percuma kita katakan karena Allah Ta'ala. Tapi karena Allah kita itu masih dangkal sekali ya artinya ya. Arti karena Allah itu sebenarnya betul-betul Allah yang menjalankan, yang mengerjakan, yang berdiri tegak di dalam sembah itu. Itu arti karena Allah itu sebenarnya. Tapi kita artikan karena Allah itu dangkal keluar dalam artinya. Akhirnya kita yang merasa sujud, ruku, berdiri, sembahyang ya. Kita yang merasa. Nah disitulah yang merupakan kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehingga kita dikatakan mencuri di dalam sembahyang ya. Nah itu terkadang-kadang di saat kita sembahyang ya, pikiran kita melayang kemana-mana ya. Pikiran melayang kemana-mana. Akhirnya dihukumkan barang siapa yang lalai pikirannya di saat sedang sembahyang, sedang sholat, lalai pikirannya kemana-mana, melamun pikiran dalam arti katanya ya, kepada apa yang kita kerjakan, ke situ arah pikiran kita, melamun jadinya ya. Itu yang disebut dengan lalai pada saat sembahyang. Nah itu apa hukumnya ya? Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Karena kita lalai di dalam sembahyang, pikiran melayang kemana-mana, neraka wailah hukumnya, neraka yang dingin hukumnya. Maka diberikan neraka yang paling dingin. Begitu sebenarnya ya. Karena pada konten-konten yang lalu pernah saya lihat ya, apa arti fawailul lil musallin katanya ya. Orang yang lalai pikirannya pada saat dia sembahyang, kemana-mana pikirannya, maka dialah yang akan mendapatkan allazina hum an sholatihim sahun itu. Begitu ya. Merasa diri miskin, itu cara kita ya. Merasa diri yatim piatu, itu. Merasa diri buta, tuli, bisu, tiada berpunya. Kita tidak punya apa-apa. Kenyataan Allah itu pada insan. Jika mau berbuat baik kepada Allah, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia. Yaitu manusia yang akan menghuni surga itu apabila manusia itu selalu berbuat baik kepada sesama manusia sebenarnya ya. Pandanglah diri pada diri, ingatlah diri pada diri, sembahlah diri pada diri ya. Puji kodim bagi kodim ya. Allah memuji diri sebenarnya. Puja-pujilah diri pada diri, puji kodim bagi kodim ya. Itu sebenarnya. Puji muhaddas bagi kodim, puji kodim bagi muhaddas, puji muhaddas bagi muhaddas. Yang artinya puji kodim bagi kodim itu Allah memuji dirinya. Allah sembah diri sebenarnya. Puji kodim bagi muhaddas, Allah memuji kepada ciptaannya. Puji muhaddas bagi kodim itu ya, ciptaan memuji kepada Allah. Tapi kalau bukan kehendak hidup, kehendak Allah, tidak bisa juga memuja dan memuji, berarti tetap juga kembali kepada pemiliknya yang berhak maksudnya ya. Puji muhaddas bagi muhaddas tidak dibenarkan. Manusia memuja dan memuji, menyanjung kepada dirinya maksudnya ya. Manusia puja-puji diri ya. Nur Muhammad kenyataannya nyawa ya. Nur Muhammad kenyataannya nyawa, itulah hawa, itulah udara, itulah wanita itu sebenarnya. Atau hawa, udara, air yang beserta air Nur Muhammad berikut alam. Keseluruhan ya,
keseluruhannya air maksudnya. Begitu. Maka air itu disebut air Nur Muhammad sebenarnya. Air yang maha suci, Allah yang dimaksud sebenarnya ya. Air yang maha suci itu adalah Allah sebenarnya. Tempat kumpulnya semua nama. Begitu. Termasuk alam semesta. Datang dari Nur Muhammad ya. Semua alam ini datang dari nur. Maka yang menjadi rohnya alam ini adalah nur sebenarnya. Nur Muhammad itu. Sehingga Allah mengatakan, aku nur. Kita ini nur. Alam seisinya yang dimaksud sebenarnya semua itu sifat kenyataan Allah. Sehingga Allah mengatakan aku nur itu karena kita ini datang dari saripati bumi, tanah maksudnya ya. Nah itu karena diciptakan dari nur. Maka dikatakan aku nur. Karena kesempurnaan jiwa dan raga ini dari nur. Allah juga yang sempurnakan dia pada diri ini sehingga hiduplah diri ini. Nah itu sehingga Allah mengatakan aku nur. Nah itu. Maka disebut Allah itu tajali, nyata. Nah itu. Terlihat sebenarnya. Karena Allah menciptakan dirinya dari tidak terlihat sampai menjadi nyata. Maka disebut Allah nyata, Allah tajali. Sebenarnya nampak jelas di depan mata kita, pada diri kita sendiri. Sayyidina Ali berkata, aku tiada menyembah Tuhanku jika aku tiada melihat dia dan tiada mengenal dia. Itu kata Sayyidina Ali. Jika aku menyembah kepada yang tiada terlihat, sama halnya dengan menyembah berhala. Nah itu. Alam semesta seisinya sifat yang dihidupkan sebenarnya. Semua manusia sifat tapi dihidupkan maksudnya. Wa sifati la ghairi. Maka sifat itu tidak lain juga adalah Allah itu sendiri. Nah, tidak lain daripada nyatanya diriku. Maka dikatakan Allah nyata, Allah serta sebenarnya. Yang nampak dan tiada nampak itu Allah sebenarnya. Maksudnya di dalam diri yang nyata dan tiada nyata itu Allah juga yang dimaksudkan. Begitu. Sering kita dengar Allah ada di mana-mana ya. Kemanapun engkau memandang, timur, barat, utara, selatan, bawah, dan atas, jangan memandang ke langit saja ya. Kita mandang kemana-mana ya. Di situ ada Allah. Di situ tempatnya Allah maksudnya ya, kemanapun kita akan memandang. Jangan memandang Allah di atas saja ya. Dan jangan menunjuk Allah di Mekah saja atau di kiblat itu saja ya. Nah itu perhatikan ketiga jari kita pada saat tahiyat kemana arah menunjuknya. Kepada batin, kepada diri. Jika kita menunjuk ke langit, ketiga jari kita menunjuk pada ubun-ubun. Berarti itu tandanya Allah tidak jauh dengan diri kita. Seperti itu sebenarnya. Allahu Aliyul Azim. Allah itu dialah yang maha atas segala-galanya. Maka ditakbirkanlah Allah maha besar. Allahu Akbar. Begitu. Saking kebesarannya Allah wujud ya. Kebesarannya ya, Allah wujud, maka Allah lah yang berwujud ya di mana-mana ya. Allah hidup di mana-mana, Allah berasa di mana-mana, Allah hak seru sekalian alam. Sebenarnya ya, Allah kuasa atas segala macam ya. Allah yang menguasai sekalipun pada binatang, pada ikan, pada manusia, pada rerumputan, pada alam semesta, Allah yang menguasai sehingga hiduplah binatang sekalipun babi, monyet, sua-sua, kodok, biawak apapun hidup karena hidup itu adalah hidupnya Allah juga. Maka jangan kita hina ya. Jangan kita hina segala macam apa yang ada pada alam semesta ini, semua itu adalah Rahman dan Rahim saking kasih dan sayangnya Allah. Maka yang jelek jangan dibuang ya. Yang bagus jangan disanjung. Sing api ojo dipumun, sing elek ojo digedun sebenarnya. Allah kuasa atas segala macam bentuk dan rupa ya.
Allah serta dan merta pada alam jagat yang luas. Disertai semua maksudnya ya. Tauhid itu mentiadakan segala sesuatu selain daripada Allah saja yang ada. Itulah tauhid. Hanya Allah saja yang tunggal, hanya Allah saja yang esa, hanya Allah saja yang kuasa. Itulah ahadnya. Saking karena besarnya kebesarannya Allah, karena maka Allah lah yang berdiri tegak pada alam semesta dengan sendirinya. Begitu. Allah yang ahad, Allah yang satu, berdiri dengan sendirinya. Begitu. Tidak ada yang mendirikan, maksudnya berikut keseluruhan manusia yang setunggal rasa. Begitu juga pada manusia yang satu-satunya rasa, ya. Hanya Allah lah yang berasa-rasa. Maksudnya, hiduplah makhluk itu, wujudlah makhluk itu. Tidak ada lain yang hidup dan berwujud selain daripada Allah. Sebenarnya seperti itu. La maujudu illallah. Tidak ada yang berwujud-wujud pada alam semesta ini selain daripada Allah yang satu itu. Sebenarnya, ya. Pandanglah yang banyak di dalam diri yang satu. Disitulah tempat kita melihat, ya, menilik, ya. Pandanglah diri yang satu itu di dalam diri yang banyak. Maka disebut sudul kasrah fil wahdah, sudul wahdah fil kasrah. Seperti itu. Yang banyak itu satu, yang satu itu banyak. Itulah kul huwallahu ahad. Katakan kepada semua orang, kepada alam semesta, bahwa dialah yang esa dengan sendirinya. Begitu. Dia sudah Allah yang satu, tunggal. Yang esa, yang kuasa sendirinya, yang hidup menghidupkan, yang wujud mewujudkan, yang ada mengadakan. Segala-galanya Allah, ya. Yang rasa merasakan, yang disebut Rasul rasa rahasia diri. Allah yang merasakan sendiri pada diri yang zahir maupun batin. Begitu sebenarnya. Hanya Allah saja yang maha besar, maha atas segala-galanya. Allahu Aliyul Azim, ya. Dia sudah sendirian yang menguasai manusia, menguasai malaikat, menguasai alam, menguasai jin, setan, menguasai segala macam roh, ya, menguasai segala macam nyawa, menjadi satunggal pada zahir dan batin, menjadi satu, tauhid jadinya. Nah, itulah di dalam hati maupun di dalam jasad, ya, hanya Allah saja yang hidup sendiri, ya, hanya Allah saja yang wujud, ya, hanya Allah saja yang wujud sendirian, hanya Allah saja yang merasakan segala rasa sendirian. Begitu. Tidak ada yang lain selain daripada Allah saja yang ada pada alam di dalam diri maupun alam di luar diri, ya. Allah alam sagir maupun alam kabir, ya. Alam luas maupun alam yang dunia ini. Jika masih mengatakan masih ada lain selain daripada Allah, yang berarti belum tembus, ya, belum tembus kemakrifatanmu, belum tembus pandang namanya, ya. Belum mampu kita memandang dari zahir hingga ke batin. Dari alam nyata menjadi alam rahasia sampai di alam rahasia, alam roh, ya, alam malakut, ya, alam malaikat, cahaya, maksudnya alam cahaya, ya. Belum tembus pemandanganmu, belum esa dengan sendirinya, ya. Belum kuasa dengan sendirinya, ya, belum ahad dengan sendirinya, belum tauhid namanya, belum menjadi satu namanya, ya, belum Allah maha besar namanya, ya. Selalu kita mentakbirkan Allah setiap waktu, akan tetapi di mana kebesaran Allah yang dikatakan? Allah maha besar itu bohong manusia itu sebenarnya, hanya ucapan lisan saja maksudnya, ya. Munafik manusia itu sebenarnya hayatun nafik, munafik pada hidupnya sendiri. Kita berbohong pada diri kita sendiri sebenarnya. Itu karena kita tidak paham diri, karena kita tidak kenal diri, tidak mengenal hidupnya sendiri, tidak mengenal wujudnya sendiri, tidak mengenal rasanya sendiri,
ya. Itu saking karena serakahnya manusia, ya, merasa dirinya yang mampu dan bisa. Itu sombong manusia itu, merasa dirinya paling berpahala. Kadang-kadang rasa kita merasa dirinya sok mendapatkan surga itu. Jangan kita seperti itu maksudnya, ya. Jangan kita seperti itu. Tetap kembalikan segala-galanya hanyalah kepada Allah. Merasa diri paling alim, merasa paling segala-galanya. Jangan kita begitu maksudnya, ya. Tidak sadar diri. La haula wala quwata illa billah. Benar-benar tidak ada dayanya kita, maka jangan mengaku-ngaku. Ya, tidak tertelan pada tenggorokan kita kadang-kadang, ya. Nah, seperti itu, maka pahamilah keilmuan maksudnya, ya. Bukan saya menyinggung, akan tetapi begitulah di dalam kemakrifatan, harus dikenal segala-galanya. Begitu, ya. Baru bisa namanya ma'rifatullah, mengenal pada hidupnya diri kita sendiri, ya. Bukan saya kasar, tapi pemahaman agar paham betul keilmuan. Begitu sebenarnya, bukan saya kasar, bukan saya menyinggung. Takkan tetapi agar kita bisa paham keilmuan, begitu. Terutama pada Bang Rajun, ya, yang selalu aktif, ya, dan tekun mempelajari keilmuan, ya. Begitu pula kepada Lalu Ugik-Ugik, ya, yang begitu polosnya serta jujurnya, ya. Saya sungguh salut. Pertahankan kejujuranmu Lalu, ya. Dalam segala hal, ya, dalam segala hal apapun bentuk rupanya, ya. Terutama di dalam berbicara kita harus jujur, ya. Lalu, ya, agar bisa tembus pengenalanmu kepada yang maha hidup, ya. Nah, itu. Ingat, kalam itu kalamnya Allah, bukan kalamnya manusia, ya. Bukan kalam kita, ya. Manusia tidak mampu dan tidak bisa berkalam, ya. Ingat itu, ya. Kembalinya hanya kepada Allah saja. Jangan kepada yang lainnya, ya. Jangan berpikir antara surga dan neraka, ya. Jangan kita pikirkan surga dan neraka. Itu Allah punya urusan, ya. Jangankan surga, segala-galanya akan dipasrahkan oleh Allah. Nah, itu kalau kita sudah rapat, sudah dekat dengan Allah maksudnya. Jangan berpikir kenikmatan dan kesengsaraan, surga dan neraka maksudnya, ya. Berpikirlah hanya kepada Allah saja yang ada. Nah, itu. Pada diri, pada luar diri, segala-galanya Allah yang tunggal. Begitu. Jadikanlah tauhid, tunggalkan segala-galanya. Alam semesta itu, ya, kita harus tunggalkan, tauhidkan. Jadikan satu, ahadkan, ya. Kita harus ahadkan. Serta isinya, ya. Bahkan kita semua manusia satu sebenarnya. Manusia yang banyak ini adalah satu sebenarnya. Tunggal dengan sendirinya. Allah namanya, nama tunggalnya, nama tauhidnya, ya. Itulah bismillah itu dengan nama Allah itu sebenarnya, ya. Seperti itu sebenarnya. Jika belum bisa menjadikan satu, ya, pandangan, ya, pada Allah, belum makrifat namanya, ya. Satu hidup, satu wujud, satu rasa, satu kuasa, ya. Satu kehendak, satu pengetahuan, satu pendengaran, satu pandangan, tunggal kalam. Itu baru namanya Esa, Maha Esa, kuasa dengan sendirinya, ya. Begitu. Ainul yakin, kita harus yakin sudah. Begitu. Hakul yakin, hak keyakinan kita, ya. Sampai kamalul yakin, betul-betul berkeyakinan, ya, ya, berkeyakinan yang benar, yakin, ya, Allah hidup dengan sendirinya pada manusia, pada alam, pada tumbuhan, pada binatang, pada ikan. Hanya Allah saja yang hidup, yang wujud, yang berasa, yang hak memiliki semuanya. Begitu, baru bisa mencapai iman yang mutlak, iman hakiki, iman yang sejati, iman yang sudah tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, ya. Kuat,
kokoh seperti batu karang itu. Seperti itu. Sekalipun badai besar, ya, kokoh seperti batu karang, ya, tidak akan mampu diterjang ombak. Begitu. Ilmu makrifat ini selalu dipojokkan, ya, selalu dijelekkan, selalu dihina, selalu dikucilkan. Tapi nyatanya hampir 30 tahun lamanya saya berdiam diri merahasiakan ilmu ini, ya. Itulah saking kuatnya saya dalam kemakrifatan. Sampai saya mengucilkan diri, ya, dari tempat keramaian agar saya tidak mendengar suara yang begini dan begitu dari dulu. Itu saya merahasiakan ilmu ini dari dulu, ya. Sering saya tinggalkan istri, anak saya berbulan-bulan, ya. Sampai saat ini sudah menjadi adat kebiasaan saya masuk hutan tidak kenal mau hidup atau mati sendirian. Seperti itu. Kalau mau tahu cara hidup saya, ya, di hutan, ya, saya makan hasil perburuan, ya, mencari ikan, makan rotan, makan apa saja yang bisa dimakan, ya. Yang penting halal. Dalam artinya saya tidak mendengar suara yang ini itu, tidak bisa membicarakan orang dan tidak bisa dibicarakan orang, maksudnya, ya. Sampai saya hampir mati, ya, memakan buah yang memabukkan dan tak seorang pun yang tahu bagaimana sebenarnya hidup saya, ya, yang tidak pernah mengenal hidupku sendiri. Sebenarnya saya ini belum kenal hidupku sendiri, siapa yang hidup sebenarnya. Jika aku katakan aku yang hidup, salah. Jika aku katakan Allah yang hidup, juga serba salah. Maka saya tidak mengenal hidupku sebenarnya. Banyak orang menafsirkan saya ini mengigo, ya, menghayal, ya, dalam keilmuan. Ada pihak lain mengatakan saya ini tidak mampu membawa ilmu, ya. Pada saat saya memimpin umat, ya, banyak yang mengatakan ilmu ini ilmu bid'ah, ilmu baru, maksudnya, ya. Bertahun-tahun saya khotbah Jumat, ya, contoh maksudnya, serta ceramah, ya, banyak yang senang dan banyak pula yang tidak. Sebenarnya apa sih sebenarnya maunya manusia itu? Yang jelasnya manusia itu tidak mengenal pada hidupnya sebenarnya, ya. Sehingga hancurlah kita di alam kubur nanti itu karena tidak pernah bernapas bareng dengan Allah. Jika kita tidak merasa bareng bernapas dengan Allah, maksudnya tidak pernah bergerak bareng dengan Allah, ya, melihat, mendengar dan berkalam bareng dengan Allah, melangkah serta bergerak bareng dengan Allah, maka berpisahlah hidup kita. Tunggalkan semua tanpa kecuali, ya, beserta Allah. Itulah yang disebut karena Allah sebenarnya. Banyak orang mengira saya ini orang gila, ya, stres gendang, ya, sebenarnya, ya. Jika seandainya betul saya gila, ya, mana yang baiknya diambil, yang jeleknya buang saja, begitu saja. Rasa dan perasaan saya masih sadar sebenarnya, ya. Mana yang sekiranya yang tidak bisa dipahami, lewatkan saja, ya. Begitu saja caranya, ya. Kalau masih saja tidak bisa paham, ya, jangan ikut di sini. Itu saya katakan, ya, kalau tetap saja masih tidak bisa paham. Karena ilmu ini ilmu gila, ya. Ilmunya orang gila, sinto gendang, gurunya gila, muridnya ikut gendang sebenarnya. Itulah kemakrifatan, ya. Matikan diri, jangan adakan diri sebenarnya, ya. Jangan adakan diri. Yang Rahman, yang Rahim, yang Zahir, yang Batin itu Allah sebenarnya, ya. Tumakninah, ya. Hanya Allah saja yang wujud, yang hidup, yang berasa dan sebagainya. Sebenarnya harus seperti itu sebenarnya, ya. Segala-galanya itu adalah Allah.
Tiada lain selain Allah. Itulah hidup yang sejati, yang tiada akan mati sebenarnya, ya. La mentiadakan zat, ya. La mentiadakan wujud, la mentiadakan hak, ya. La mentiadakan rasa rasul rahasia, ya. La itu mentiadakan hidup. Perhatikan la ilaha illallah itu, ya. Seru sekalian alam. Beritakan ke seluruh alam maksudnya. Beritahukan maksudnya, ya. Itu. Illallah, selain Allah, ya. Maka panaklah diri pada Allah. Tenggelam maksudnya pada Allah. Matikan sekalian diri. Tiadakan diri ini maksudnya, lenyapkan, ya, tiadakan, ya. Maka aliflah yang tegak berdiri pada diri sendiri. Disebut alif muntili, ya. Huwallahu ahad. Baru berjumpa dengan yang kuasa menguasai hidup itu, ya. Pujilah hidupmu dengan kalimah hu ke dalam, ya. Napas maksudnya Allah tempat tunggalnya, ya. Sekalian alam beserta isinya. Begitu yang disebut padang maksar, ya. Padang maksar. Padang itu terang artinya, ya, cahaya Muhammad yang dimaksud. Pada zahir yang nyata tajali terlihat pada alam kabir, ya, alam nyata, ya. Sar itu sarinya hidup sebenarnya, sari roh, ya, sarinya hidup, sarinya roh, ya, yang bertahta pada alam sagir, ya, alam di dalam diri. Di dalam diri itu, ya, manusia yang setunggal rasa, rasul rahasia diri sebenarnya, ya. Setunggal rasa, rasul rahasia pada diri. Allah lah yang hidup menjadi rahasia hidupnya manusia. Seperti itu sebenarnya, ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak menimbulkan salah paham, ya. Dan mudah-mudahan kita selalu tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan melalui ilmu ini, ya. Dan semoga kita bisa memahami keilmuan ini. Itu tujuan saya, ya, untuk mengajarkan keilmuan ini. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang merapat kepada Allah maksudnya, ya. Uraian demi uraian, ya. Ungkapan demi ungkapan yang mampu dan bisa saya kalamkan dalam artinya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ya, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai ucapan terakhir, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam.